Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi di modul 2, sub 2.2 mengenai Python literals. Nah, ini adalah nama kelompok saya yang menyusun presentasi ini. Yang pertama ada Zabrina Talita, kemudian Salsa Bilaski, saya sendiri Anissa Trihapsari, Ahmad Fairuz, Putu Dewi, dan Jana Veronica. Nah, selanjutnya, apa itu literals? Literal adalah data yang nilainya ditentukan oleh literal itu sendiri. Literal digunakan untuk menyandikan data dan memasukkannya ke dalam kode. Nah, di sini terdapat jenis-jenis literals. Yang pertama ada string atau bilangan bulat. Nah, fungsi print buka kurung tutup kurung menyajikannya dengan cara yang persis sama karena representasi yang dapat dibaca manusia juga sama. Secara internal dalam memori komputer, kedua nilai ini disimpan dengan cara yang sangat berbeda. String ada hanya sebagai string atau serangkaian huruf. Nah, angka tersebut diubah menjadi representasi mesin, satu set bit. Nah, fungsi dari print ini sendiri mampu menampilkan keduanya dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, lalu ada integer. Nah, sistem biner adalah sistem yang digunakan komputer untuk menyimpan angka dan mereka dapat melakukan operasi apapun padanya. Jika user menyandikan literal dan menempatkannya di dalam kode Python, bentuk literal menempatkan representasi atau tipe yang akan digunakan Python untuk menyimpannya di memori. Python 3.6 telah memperkenalkan garis bawah dalam literal numerik yang memungkinkan untuk menempatkan garis bawah tunggal di antara digit dan setelah penentu dasar untuk meningkatkan keterbacaan. Fitur ini tidak tersedia di versi Python yang lebih lama. Nah, untuk contoh penulisan yang benar itu bisa 11 _ 111 _ 111 atau digabung. Nah, penulisan 11 juga 111.111 tidak menggunakan tanda titik sebagai literal numerik karena hal itu dilarang. Adapun penulisan untuk bilangan positif dan negatif tetap dituliskan seperti biasa. Nah, contohnya itu menggunakan strip atau tanda plus. Selanjutnya terdapat bilangan oktal. Jika bilangan bulat diawali dengan awalan 00 atau 0O, maka akan diperlakukan sebagai nilai oktal. Ini berarti bahwa angka tersebut harus berisi digit yang diambil dari rentang 0 sampai dengan 7 saja. Nah, ini contohnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya terdapat bilangan heksadesimal. Dalam bilangan heksadesimal, angka tersebut harus didahului dengan awalan 0x. Nah, 0x123 adalah bilangan heksadesimal dengan nilai desimal sama dengan 291. Fungsi print juga dapat mengatur nilai-nilai ini. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya terdapat float. Float merepresentasikan bilangan yang bukan bilangan integer. Contoh bilangan float adalah 0,5 dan negatif 78237591. Bilangan-bilangan seperti ini cocok digunakan untuk data yang membutuhkan angka dengan koma di belakang angka, seperti nilai IPK atau ukuran lain yang lebih detail. Nah, ini untuk contoh dari float itu sendiri. Nah, selanjutnya ada integer versus float. Nah, perhatikan dua bilangan yang terdapat pada PowerPoint. Jadi ada 4 dan 4,0. Dalam matematika biasa, kedua angka ini bernilai sama. Namun dalam Python, kedua angka ini berbeda. 4 merupakan bilangan bulat, sedangkan 4,0 adalah bilangan floating point. Menghindari penulisan angka 0 yang begitu banyak, buku teks fisika menggunakan bentuk singkatan. Nah, misalkan penulisan ini menjadi 4 kali 10 pangkat 8. Namun, penulisannya dalam Python sedikit berbeda, yaitu menggunakan huruf min yang berasal dari eksponen, sehingga penulisannya menjadi 4 eksponen 8. Nah, kemudian ini untuk pengkodaan float. Seperti ini. Selanjutnya terdapat string.
String digunakan saat kita memproses huruf seperti nama tempat, alamat, novel, dan buku angka. Dalam Python, string membutuhkan tanda petik seperti float yang membutuhkan poin. Contoh penulisan string yang benar dalam Python seperti di bawah ini. Ya, menggunakan tanda petik. Selanjutnya terdapat nilai boolean. Untuk menyimpulkan dengan literal Python ada tambahan yaitu menggunakan boolean. Kedua, nilai boolean ini memiliki denotasi yang ketat dalam Python, true atau false. Nah, simbol-simbol ini digunakan dengan apa adanya termasuk sensitivitas huruf besar kecilnya. Cukup sekian penjelasan modul 2 di sub 2.2 mengenai literals dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.